Makin melebar lagi pemberitaannya. Sarwenda ada hubungan dengan Bertrand. Pertanyaannya, kalau seandainya Bertrand ada di tangan saya, pasti saya juga kena. Iya. Pasti. Ya, anak itu gelendotan ke saya juga pasti dianggapnya aneh. Ini bukan good news. Ya, tapi ini adalah sebuah kegagalan yang saya rasa semua, gak ada orang yang menikah mau gagal. Setelah proses persidangan yang berjalan damai selama kurang lebih 3 bulan dan tak pernah hadiri sidang, pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya resmi bercerai. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi memutuskan pasangan yang telah menikah selama 11 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak itu telah bercerai secara fast track pada Selasa 24 September 2024. Dan seperti janji sang pengacara Minola Sebayang, Ruben Onsu akhirnya lagi-lagi secara khusus angkat bicara kepada tim Silet terkait kesimpang siuran kabar penyebab perceraiannya dengan Wenda. Lantas, apa penyebab utama perceraian itu? Dan seperti apa pula hubungan terkini Ruben dan Wenda pasca bercerai? Baik aja. Sekarang gini ya udah bersiap untuk ngobrol gini ya, karena kemarin itu bukannya menghindar teman-teman gitu, tapi mungkin setiap orang itu kan menyelesaikan sebuah konflik itu beda-beda ya. Jadi perpisahan itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Kami perlu waktu untuk bisa berdamai dengan situasi, dan kami mengambil keputusan itu sudah kesepakatan. Jadi kalau ditanya apa yang melandasi kami berpisah, kami sudah berusaha tanpa mesti kami publish untuk terbaik. Selalu setiap orang pasti ingin melakukan yang terbaik buat kehidupannya, keluarganya. Setiap orang pasti ingin melakukan yang terbaik buat kehidupannya, keluarganya. Makin melebar lagi pemberitaannya. Sarwenda ada hubungan dengan Bertrand. Pertanyaannya, kalau seandainya Bertrand ada di tangan saya, pasti saya juga kena. Iya. Pasti. Ya, anak itu gelendotan ke saya juga pasti dianggapnya aneh. Berdamai dengan hal yang kayak gitu, hal yang buat saya itu, gua melewatinya tuh nggak gampang. Gitu ya. Iya. Bahkan headline itu yang saya merasa terganggu sekali. Apapun itu ya, kalau buat saya ini udah hal yang bukan berita baik buat kami dan keluarga gitu ya. Tapi saya mencoba melewatinya dengan senyum, dengan baik-baik saja, bekerja, padahal kondisi fisik, pikiran, hati yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, dengan Silet nyaman. Jadi saya iya. Kalau enggak ya enggak. Jadi saya enggak mau paksa. Saya cuman bilang gini, hubungan saya dengan Sarwenda, komunikasi kami baik aja. Hubungan saya dengan Sarwenda, komunikasi kami baik aja. Menariknya, selain perceraian ternyata tidak ada poin-poin atau tuntutan-tuntutan lain antara Ruben dengan Wenda, termasuk soal perebutan hak asuh anak dan juga pembagian harta gonogini. Karena hal ini ternyata sudah mereka bahas secara bersama dan dengan kepala dingin sebelum akhirnya gugatan cerai dilayangkan Ruben di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan, Ruben masih terus bertanggung jawab sepenuhnya dengan tetap membayar cicilan rumah hingga kebutuhan anak-anaknya. Lantas apa jawaban Ruben soal isu hoax dugaan adanya KDRT dan juga kehadiran pihak ketiga sebagai penyebab perceraiannya dengan Wenda? Dia masih semua tentang anak dia report, semuanya baik. Jadi makanya tidak ada yang namanya saya pun sendiri hak asuh anak, harta ini udah dibagi rata. Ya, bahkan saya masih membayarkan, kami juga bukan orang kaya Mbak, masih ada rumah cicilan. Jadi saya yang masih cicil. Tidak perlu menyudutkan salah satu di antara kami gitu. Udah gak perlu. Karena kami oke, ya.
Hanya hubungan kami saja yang tidak oke. Hanya hubungan kami saja yang tidak oke. Bahkan ketika kami mau bercerai pun kami sepakat dulu siapa yang mau melaporkan. Dan itu sudah kesepakatan kami berdua gitu, sehingga tidak terlalu berkepanjangan konflik. Saya yakin Sarwenda juga pasti akan dia juga berdoa ya untuk melakukan yang terbaik, apapun keputusan yang terbaik. Saya nggak pernah terfikir akan berpisah. Saya nggak pernah terfikir akan berpisah. Tidak ada yang namanya KDRT. Tidak ada yang namanya orang ketiga. Tidak ada yang namanya KDRT. Tidak ada yang namanya orang ketiga. Iya, untuk nafkah anak. Jadi untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan pendidikan anak begitu ya, dan mungkin ada biaya-biaya lain lagi yang terkait dengan pendidikan anak memang masih ditanggung oleh Ruben. Saya pertegas bahwa klien kami tidak mendapatkan biaya khusus gitu ya, biaya pribadi untuk klien kami, atau bisa kita bilang nafkah pribadi gitu, tidak. Meski berpisah secara baik-baik, namun tetap saja perceraian pasti menyisakan sesak dan juga rasa kehilangan. Hal ini pula yang dirasakan Ruben, apalagi ia dan Wenda terbilang sudah cukup lama mengarungi bahtera rumah tangga yang telah melampaui pencapaian 1 dekade lebih. Lantas, rasa kehilangan seperti apa yang dirasakan Ruben pasca bercerai dari Wenda? Dan benarkah selama proses cerai mereka berdua ternyata juga rutin berkonsultasi dengan psikolog? Karena saya sedang berdamai dengan diri di situasi yang buat saya ini bukan good news ya, tapi ini adalah sebuah kegagalan yang saya rasa semua, gak ada orang yang menikah mau gagal. Tapi kami, jangan dipikir kami dengan kami itu saya dengan Sarwenda tidak berusaha. Kami sudah berusaha, terus berusaha. Wenda pun sudah maksimum, saya pun sudah maksimum. Ya pasti, tapi kan gak akan semudah membalikan telapak tangan untuk melupakan, gak akan mungkin. Ya itu tandanya kan gak bisa semudah itu lo ngelupain orang yang pernah menjadi cerita indah kan. Tapi adanya perpisahan itu ya pasti ada ketidakcocokan. Teman-teman, saya dengan Sarwenda pun juga sudah melewati itu bersama. Konsultasi, cerita, meluapkan unek-unek, duduk, ngobrol. Iya psikolog, karena kan kami sebulan sekali atau 2 bulan sekali pasti kita ada ke psikolog. Sementara untuk harta Gonogini, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu menjelaskan selepas putusan cerai ini, maka anak-anak akan mendapatkan 1 rumah mewah dari Ruben yang dibangun sebelum mereka bercerai plus biaya pelunasan pembangunan rumah itu. Sementara Ruben juga mendapatkan harta yang dibawa setelah perceraian sesuai kesepakatan yang terjadi dengan sang mantan istri. Lantas benarkah Ruben belum memberitahu secara khusus perceraian yang sudah terjadi kepada ketiga buah hatinya? Kangen gak ayah sama anak-anaknya? Pasti kangen. Gak mungkin enggak, tapi kan setiap hari saya masih teleponan, masih antar anak-anak, masih teleponan. Gak ada ini untuk sesuatu yang ini harus gini, enggak, bener. Perubahan itu tidak ada yang berubah. Cintanya ke anak gak ada yang berubah. Pembagian yang menjadi haknya Wenda, menjadi haknya itu saya juga udah semuanya sudah dibagi gitu. Jadi tidak ada menjadi konflik di antara kami. Apapun yang terjadi, apapun itu, saya tetap mendoakan yang terbaik. Ya, baik untuk langkah saya, langkah Sarwenda, langkah anak-anak. Karena yang berbeda itu adalah tentang hubungannya saja. Tapi tentang cintanya kita ke anak-anak, ya sama, nggak ada yang berubah. Sampai sekarang ini tidak ada pertanyaan yang aneh di sini dari anak-anak, belum ada. Tapi kami sudah menyiapkan. Jika harus bertanya ini, tapi nggak tahu ya, apakah pertanyaan yang kita sudah siapkan jawabannya itu sama pertanyaan dia, kan kita nggak tahu. Jadi ya jalani aja. Selama mereka belum bertanya, itu yang membuat kami semakin matang dan kuat. Terima kasih untuk Silet dengan kesabaran juga menunggu saya berbicara seperti ini. Bukan saya pilih-pilih medianya, tapi saya cari media yang bisa saya pegang, pertanggungjawabannya, dan obrolan-obrolan yang tidak boleh terputus.